Assalamualaikum teman-teman, yuk ikut aku jalan-jalan ke Kota Tua, Jakarta. Dari Tangerang kami berangkat naik Transjakarta. Selain naik Transjakarta, teman-teman juga bisa naik kereta api. Keduanya sama-sama berhenti di stasiun kota. Tergantung kenyamanan kalian aja pengen naik kereta atau pengen naik bus. Alhamdulillah ini udah sampai di Kota Tua. Di sepanjang jalan menuju Kota Tua ini, banyak bangunan yang memang sudah tua. Entah disengaja terbengkalai supaya menjadi ikon Kota Tua atau belum ada budget untuk restorasi ya. Entahlah ya. Yang pasti tempat ini khas dengan bangunan-bangunan tua. Lihat nih guys, bangunan-bangunan ini masih asli peninggalan Belanda dulu loh. Ini kami lagi berjalan menuju Museum Sejarah Jakarta. Biasanya tempat ini ramai oleh pedagang dan pengunjung. Tapi ini terlihat sepi banget karena lagi hujan. Kalau tampak depan Museum Sejarah Jakarta seperti ini. Wah, megah banget ya. Yuk kita masuk ke dalam. Museum ini buka dari hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai 8 malam. Untuk masuk ke dalam museum, kita perlu bayar tiket 15.000 dewasa, 5.000 anak-anak. Museum Sejarah Jakarta ini juga disebut Museum Fathahillah karena terletak di Jalan Taman Fathahillah. Museum ini dibangun tahun 1710. Tapi pada masa itu belum jadi museum, fungsinya sebagai City Hall. Bangunan ini baru diresmikan sebagai museum tahun 1974. Anak-anak SMK jurusan pariwisata bertugas sebagai guide yang membantu para pengunjung mengenali museum. Ya, ini adalah tapak kaki dari Raja Purnawarman yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Ya, dahulunya tanah dan batu ini sangat lunak, Ibu. Jadi begini loh guys, bentuk asli prasasti saat ditemukan di kawasan Sungai Cisadane. Pusat dari ibu kotanya Kerajaan Tarumanegara yang merah. Nah, lalu yang hitam-hitamnya ini adalah pusat dari perindustrian. Dan ini adalah beberapa benda-benda sejarah yang berhasil aku dokumentasikan di lantai 1. Kalau di lantai 2 tampilannya seperti ini, mata kalian pasti langsung tertuju pada lukisan panjang di dinding. Lukisan ini dibuat J.J. Dennis pada tahun 1661. Lukisan ini diberi nama Keputusan 3 Pengadilan, menceritakan tentang kisah pengadilan oleh 3 raja yang berbeda. Pengadilan pertama terjadi di kerajaan Persia, menceritakan tentang seorang hakim yang korup, sehingga raja menghukumnya dengan mengulitinya hidup-hidup. Kulitnya lalu dijadikan sebagai pelapis kursi kehakiman. Ih, ngeri ya. Lukisan kedua ini menceritakan tentang pengadilan Raja Solomon, di mana ada 2 ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kalian udah tahu lah ya ceritanya. Karena di agama Islam kurang lebih ceritanya sama. Sedangkan lukisan yang ketiga menggambarkan pengadilan Yunani kuno, di mana Raja Seleukus menetapkan hukum congkel mata pada pezina. Ternyata yang melakukan zina adalah anaknya sendiri. Akhirnya raja memohon untuk mencongkel mata anaknya satu saja. Dan untuk mata yang satunya lagi, ia merelakan matanya, sehingga anaknya buta sebelah dan dia pun buta sebelah. By the way guys, hukum memang harus tegas ya, supaya orang kapok dan tidak berani melakukan kejahatan. Di lantai 2, inilah beberapa benda sejarah yang berhasil aku dokumentasikan. Hampir semua lemari dan furniture terbuat dari kayu ukir. Ini kayu kualitas bagus sehingga tahan sampai ratusan tahun. Keterangan tentang koleksi benda-benda bersejarah di sini bisa kalian baca di deskripsi di dinding.
Ini adalah ruang tempat Gubernur Jenderal Belanda menjalankan pemerintahan. Di sini ia mengadakan rapat dengan pejabat Belanda lainnya, mengambil keputusan-keputusan untuk Batavia, termasuk mendatangkan budak-budak dari Bali, Maluku, dan Afrika untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Batavia. Ada lemari mewah yang gede banget guys. Ini dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan buku. Ini adalah lukisan paling ikonik di museum ini. Lukisan Petrus Albertus van der Para. Dia menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda selama 14 tahun. Lukisan ini terkenal karena efek visual pada matanya, di mana seolah ia melihat kemanapun kita melangkah. Informasi tentang sejarah kota Jakarta lengkap di sini. Kalau kalian rajin dan punya banyak waktu, bacain aja ini semua ya. Di sini ada monitor yang mengetes seberapa ingat kamu tentang sejarah Jakarta, yang udah kamu lihat di sepanjang museum. Ada memory game yang asik untuk dimainkan. Semua berhubungan dengan Jakarta ya, mulai dari transportasi, makanan, dan pakaian. Di bawah tangga belakang ada penjara bawah tanah. Ruangannya gelap dan udaranya pengap. Di sini pemerintah Hindia Belanda mengurung rakyat dan tokoh pahlawan. Konon di penjara ini juga pernah ditahan Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien. Ruangannya pengap dan atapnya rendah sehingga tahanan tidak bisa berdiri tegak. Dan sedihnya lagi, di ruangan sekecil ini sering dijajali puluhan orang. Bola-bola besi ini dirantai ke kaki tahanan supaya tidak bisa melarikan diri. Dan ruangan ini masih asli dari dulu sampai sekarang. Ngeri banget di sini. Untung saat keluar dari sini ketemu lapangan yang luas dan udara yang segar. Ini adalah tempat jajan kuliner khas Jakarta. Aku beli es selendang mayang. Meskipun ini tempat wisata, tapi harga makanannya tidak mahal-mahal. Segelas es selendang mayang ini aja harganya cuma 10.000. Rasanya pun enak. Di sini kalian bisa mendapat pengalaman menonton imersif gratis. Masuk ke dalam harus buka sepatu ya. Naik. Kayak naik, kami naik. Jalan-jalan. Di sini kayak lebih nyata ya. Awas nabrak. Tayangan berlangsung selama 15 menit, lumayan lah untuk yang gratisan. Pengalaman yang tidak bisa kalian lewatkan saat berkunjung ke sini adalah naik sepeda ontel ala nenek-nenek Belanda. Sepedanya bisa disewa 25.000 per setengah jam. Kalau kalian masih punya banyak waktu, kalian bisa melipir ke ASMK. Jaraknya hanya sekitar 200 meteran dari museum. Di sini apapun ada dan harganya murah-murah. Kalau mau pulang jangan khawatir. Di seberang ASMK ada stasiun kota dan tak jauh dari sini pula ada halte Transjakarta. Segini dulu ya videoku tentang berkunjung ke kota tua. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.